Hai, jumpa kembali dalam program saya You Need to Know. Dan hari ini saya mau share sesuatu yang luar biasa bagi saudara, dan ini sangat memberkati saya. Nah, tadi pagi seperti biasa saya membaca firman Tuhan, my own devotion. Jadi saya membaca dari Matius 12 ayat 18, tapi saya tadi baca dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia a little bit different karena ada meaningnya lebih dalam. Yang bahasa Inggris saya diberkati. Saya akan baca dalam dua bahasa, saudara akan mengerti apa yang saya mau sampaikan, apa yang memberkati saya. Nah, saya baca dulu dalam versi bahasa Inggrisnya. Okay, Matthew 12 verse 11, right? Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall proclaim justice to the Gentiles. Nah, saya akan baca saudara dalam versi bahasa Indonesianya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara, saya mau sedikit cerita konteks cerita ini. Waktu ini Yesus baru menyembuhkan seseorang pada hari Sabat, dan orang ahli Farisi pada saat itu dan ahli Taurat, ya orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu berusaha untuk bersekongkol untuk membunuh dia. Karena kita melihat dalam ayat 14. Katakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersongkol untuk membunuh dia. Dan pada saat itu Yesus mengingatkan kembali, mengatakan, karena di 17 dikatakan supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi ada perkataan atau nubuat yang Yesaya katakan mengenai Yesus pada saat itu, bahwa dikatakan kepada aku akan menaruh rohku ke atasnya. That is the Holy Spirit, Roh Kudus akan ditaruh kepada Yesus. Dan setelah Roh Kudus ditaruh kepada Yesus, dan katakan di sini ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, dalam versi bahasa Inggris dikatakan bahwa and he shall proclaim justice to the Gentiles. Saudara sekasih, dalam istilah proclaim artinya menyatakan, memproklamasikan justice, keadilan kepada bangsa-bangsa. Di sini katakan Gentiles, orang-orang di luar Yahudi. Nah, setelah yang saya terima waktu saya baca ini, Tuhan berbicara kepada saya dan mengingatkan dalam Kisah Rasul pasal 1-8 bahwa fungsi dari Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi kita dan ketika Roh Allah memenuhi Yesus, maka Yesus memproklaim justice. Yesus memaklumkan. Di sini katakan memaklumkan hukum pada bangsa-bangsa. Jadi saudara, artinya waktu Roh Kudus memenuhi kita, waktu Roh Kudus masuk dalam kita, hidup dalam kita, fungsi Roh Kudus bukan saja hanya seperti kita orang saya dari latar belakang gereja Pentakosta, dan kita selalu bicara ketika jadi penuh Roh Kudus hanya berbicara bahasa roh dan tanda-tanda ajaib dan ya seperti biasanya hanya bahasa roh. Tapi kita harus mengerti, bahkan di Kisah Rasul 1-8 dikatakan bahwa kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Saudara, yang saya mau sampaikan pada saya adalah ketika kita dipenuhi Roh Kudus, seharusnya kita menjadi saksi. Right? Nah, jangan cukup hanya menerima tanda bahasa roh atau bahasa lidah, tapi the main thing is ketika kita dipenuhi Roh Kudus, when the Spirit is upon us, and we shall proclaim justice. So Yesus memberi contoh kepada kita. So kalau Yesus memberi contoh, nah maka kita harus mengikutinya. Nah, bukankah kita adalah murid Kristus? Kita harus mengikuti Yesus. So hari ini saudara, saya kasih dalam nama Yesus melalui video ini, saya mendorong saudara, penting untuk menerima Roh Kudus. It is very important. Karena Yesus bahkan berjanji, Alkitab menulis mengenai janji Roh Kudus. Yesus katakan, aku akan mengirimkan Roh kepadamu. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Bapa. Nah, it is important, right? Nah, tapi kita harus ingat bahwa fungsi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi.
Karena Yesus bilang Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah sampai ke ujung bumi dan jadikan semua bangsa menjadi muridku. So, fungsi Roh Kudus bukan hanya sebagai bagian dari doktrin mungkin gereja Pentakosta atau gereja-gereja karismatik, tapi the function of the Holy Spirit. When we receive Holy Spirit, ketika kita menerima Roh Kudus, kita harus menjadi saksi. Saya percaya saudara, kalau video ini memberkati saudara, dan saya percaya berdoa ini memberkati saudara, please share ini kepada banyak orang supaya orang diberkati dan orang banyak tahu bahwa ketika menerima Roh Kudus ada hal yang harus kita tunjukkan, bukan hanya bahasa roh, tapi harus kita tunjukkan bahwa kita pergi menjadi saksi, kita proclaim the justice. Okay? So ini sangat penting, share kemana-mana dan jangan lupa subscribe kalau saudara melihat dari YouTube. Kalau saudara mendengar dari podcast saya, follow, subscribe on Instagram juga, sosial media saudara, sosial media saya, karena saya percaya dan rindu setiap video saya sampaikan itu akan memberkati saudara. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.